Halo bosku semuanya, bosku. Selamat datang lagi di tutorial Michael So ya bosku ya. Oke, untuk tutorial kali ini gua akan mereview untuk hero Clean dan guide-nya ya. Clean itu harga 24.000. Skillnya kalian udah tahu lah pasti yang udah memakai carry ya. Carry ini bagusnya kenapa? Kenapa milih carry? Kenapa milih carry? Karena carry itu adalah MM yang terhebat. Terhebat, gue berani jamin carry itu nomor 1 MM. Kenapa gue bisa bilang gitu? Kalau MM manapun yang buy one sama carry nggak mungkin menang. Karena pertama SPD-nya carry itu diambil dari sini. Damage-nya itu bener-bener dari sini. Jadi kalian damage kelima kalian itu ya, damage kelima itu bener-bener tambahan damage-nya itu 7-13% true damage ke HP. Jadi bener-bener tuh berasa banget sakitnya. Sakitnya luar biasa, berasa banget. Skill 1 juga nge-slow, skill 2 juga bisa buat lompat, bisa buat kabur ya. Dan cooldown-nya juga lumayan cepat ya, 6 detik ya bosku ya. Lalu ultinya ini bagusnya ini sebenarnya karena buat bagusin ini. Ultinya sebenarnya nggak gitu berguna, tapi bergunanya buat ini aja nih. Tapi kalau misalnya mukul tower jangan sekali-sekali kalian pakai ulti, karena pakai ulti itu malah meredus damage-nya ya. Nggak ada gunanya sama sekali ya bosku, cuma terlihat cepat tapi tidak ada damage-nya gitu ya bosku ya. Oke, untuk gear clean. Gear clean lagi, gear carry pakai ini. Kenapa pakai Scarlet Phantom? Soalnya Scarlet Phantom itu kita butuh SPD-nya bosku ya. Yang paling pertama perlu SPD, ini juga sepatu SPD. Ini kenapa Windtalker kena? Karena kita juga butuh ASPD, attack speed maksudnya SPD ya. Sama movement speednya, karena kalau kalian main bener-bener main swift boot, main carry, kalian bener-bener butuh sama namanya movement speed ya bosku ya. Terus kalian juga butuh Blade of Despair untuk damage di awal akhir-akhir, tapi ini akhir-akhir ya. Tapi yang kalian butuh ini HS Claw. Kenapa nggak ini bang? Kenapa nggak item ini bang? Enggak bosku, karena kurang levelnya ya. Ini cuma 15% ya bosku ya. Dan emang sih pakai ini lebih tebel, tapi kurang berasa ya bosku ya. Luar biasa. Ini item terakhir sebenarnya bisa diganti juga sama Immortality, tergantung kebutuhan kalian. Apakah kalian sangat dibutuhkan atau tidak? Kalau kalian sangat dibutuhkan, mendingan kalian pakai yang namanya Immortal biar aman ya bosku ya. Emblem seperti biasa jungle level 21, baru level 21 jungle ya bosku ya. Tidak ada kecurangan di sini bosku semuanya ya. Terus ada yang bilang, "Bosku, mainnya di ranked dong. Jangan di klasik dong. Di klasik lo semua juga bisa. Ya kan gampang." Bosku, ini tutorial kembali lagi hanya untuk warrior sampai legend bosku. Di atas legend nggak bisa bosku ya. Sekali lagi, di atas legend tidak bisa. Karena di atas legend kalian mesti main tim bosku ya. Jadi makanya mainnya di klasik ya bosku ya. Oke, sekarang kita coba dulu aja untuk tutorial carry-nya bosku. Luar biasa carry ya. Mari kita lihat apakah kita bisa untuk menangkan game bersama carry bosku. Mudah-mudahan menang ya bosku ya. Luar biasa sekali, soalnya carry itu luar biasa sakitnya. Jangan lupa pertama langsung pick carry. Kenapa pakai retribution? Bang, kenapa nggak inspire aja sih? Inspire kan keren, SPD nambah bos. Ini cuma inspire tuh nambah itu cuma 5 detik bos. Kalian bisa baca ya. Attack speed tambah 55%, last 5 second. Buat apa bos 5 second bos? Kalau retribution kalian bisa cepet kaya. Abis cepet kaya langsung apa coba? Langsung apa? Langsung bisa ngehajar musuhnya. Oke. Terus emblemnya kenapa jungle? Karena kalian butuh nih namanya movement speed nih. Movement speed ya level 21 cukup sebenarnya. Pokoknya level jungle level 20 buat main MM gue saranin banget pakai jungle, jangan pakai bicycle. Karena kita butuh namanya movement speed buat kabur. Karena kalau kalian main MM mainnya bener-bener kalian hajar depan-depanan, kalian kalah otomatis. Namanya juga MM ya bosku ya, marksman ya bosku ya. Sniper kalau misal dilindas pakai tank, apa bosku? Mati lah bosku ya. Tapi kalau misalnya sniper nembaknya dari jauh pakai tembakan rudal, snipernya menang apa kalah? Menang lah bosku ya. Gitu lah istilahnya bosku ya. Oke, lawan kita kali ini adalah ada Natalia, ada Roger, ada Bruno, ada Harley, ada Gatot Kaca. Oke. Ini sekali lagi gue kasih tahu dulu, kelemahan carry adalah Chow sebenarnya, sama seperti Iritel ya bosku ya. Hero-hero MM gini paling lemahnya sama Chow. Tapi kalau sama kayak Roger, Harley, mungkin mereka sakit, tapi kalian bisa kabur dari cidukan mereka ya bosku ya. Karena carry itu bisa kabur
Dan makanya gue pakai movement speed kencang juga buat apa bosku? Buat kabur seperti biasa bosku. Mainnya kita bener-bener mesti di belakang. Jangan lupa seperti biasa ya bosku ya. Nimble belade ya bosku ya. Dan pertama nimble belade. Langsung saja kita hajar bosku. Jangan pakai malu. Jangan pakai malu ya bosku ya. Langsung saja kita hajar. Semoga kita bisa menangkan game ini. Luar biasa sekali. Lawannya Bruno. Bruno lawan carry. Mana bisa apa-apa Bruno. Kalian nggak percaya kan? Nggak bisa apa-apa Bruno kan? Bruno oke lah, bisa nge-stun lah ya kan. Tapi damage-nya sakitan carry kemana-mana dong coy. Tuh. Apa-apa. Kita boros-boros mana tuh nggak apa-apa bosku ya. Karena kita udah buff biru untuk yang bisa diambil ya bosku ya. Tapi takutnya diambil sama temen nih. Sekali lagi kita mesti agak-agak maruk dulu bosku ya. Agak-agak maruk sedikit ya bosku ya. Sedikit aja maruknya, aja banyak-banyak. Jangan diambil ke atas dulu. Nah, yes, betul banget. Nice banget. Tandanya berarti kita dikasih buff sama teman-teman kita. Lihat damage terus ya. 100. Lumayan ya bosku ya. Bisa buat nyicil bosku ya. Muncul musuhnya. Aduh. Kita juga dicicil nggak apa-apa bosku. Tenang aja bosku. Sekali lagi tenang aja. Kita udah siap-siap mau retribution 2 kali. Jangan lupa Nimble Blade itu gunanya retribution 2 kalinya itu sangat berguna ya bosku ya. Retribution, Nimble Blade beli, retribution lagi, luar biasa, langsung dapet ya. Jadi kalian mesti ke tengah terus, farming terus seperti biasa. Ini kebetulan temennya ini komposisinya tidak ada tank teman kita ya. Tapi tidak apa-apa, mudah-mudahan bisa menang. Pasti ditembak nih, tembak dia. Wah, ayo lo. Takut semua sama carry bosku ya, karena damage-nya sakit luar biasa ya bosku ya. Dan kalian inget, tadi pas lagi ada ulti lari gue tambah kenceng kan. Itu dikarenakan oleh ultinya bosku ya. Jadi ultinya tuh kita tuh anggapan kalian kayak dari nggak punya sepatu jadi punya sepatu. Jadi kira-kira nambah movement speed-nya sekitar 30 sampai 40 ya bosku ya. Kalau di sepatu kan paling kenceng 50 kan. Ah, kayaknya ini kalau misalnya kita pakai ulti tambahan lagi 30 sampai 50 lagi. Cicil dulu, ayo cicil terus. Kalau item pertama udah jadi, item pertama si Scarlet Phantom udah jadi, barulah kalian beli namanya sepatu bosku. Tapi yang paling penting pertama itu Scarlet Phantomnya dulu jadiin. Wah, diambil Natalia, aduh salah pencet. Gak apa-apa. Lari tambah kenceng, kalian bisa lihat ya, tali lari tambah kenceng ya. Kalau carry jeleknya itu mananya tuh sangat-sangat boros. Gue berani akuin itu. Nggak tahu kenapa, pokoknya mananya boros banget. Kayaknya gara-gara mana usage terlalu tinggi ya bosku ya. Udah pakai buff biru aja, lihat mana gue tetap habis ya bosku ya. Dan mungkin karena cooldownnya terlalu cepat, jadi kita pakai skill terus ya bosku ya. Apakah atas bisa menang? Lumayan nih tampaknya timnya. Ini di klasik setara sama Grandmaster kali ya ngomongnya ya. Setara sama Grandmaster. Jadi kalian kembali lagi. Untuk kalian memenangkan game ini sebagai kalian MM nih. Kalian MM kan marksman. Namanya marksman itu bener-bener kalian mesti bisa ngegendong game tapi di belakangan. Jadi di awal-awal biar tim kita dulu yang maju, biar tim kita dulu yang bisa menangin gamenya. Tapi di akhir-akhir mesti kalian yang bener-bener ngegendong gamenya ya bosku ya. Jangan sampai enggak loh bosku. Kalau misalnya kalian istilahnya udah menit 30 misalnya menit 10 nih, tapi kalian sama yang fighter misalnya sama kayaknya, wah kalian berarti MM-nya gagal. Dan inget nih ya, kalau ngehit tower jangan pakai ulti tuh 166 ya, gue pakai ulti nih, gue pakai ulti. Sama aja bosku, jadi 83 kali dibagi 2 sama aja bosku ya. Jadi jangan sekali-sekali kalian kalau pakai carry itu ulti dipakai ke tower, nggak ada gunanya bosku, karena sama aja bosku ya. Itu yang bener-bener yang salah banget kalau kalian pakai carry. Ada ultinya jadi 2 kali bosku. Tapi damage-nya kalian lihat ya bosku, damage-nya tuh kurang ya bosku, cuma setengah. Jadi nggak ada gunanya sama sekali kalau kalian ulti di tower gitu ya. Jadi sebisa mungkin kalian kalau ulti itu buat orang. Lihat damage kelima, tambahan damage, lihat ya. Terus ya, ganking bawah sepertinya, di ganking bawah, di ganking nggak apa-apa, kita farming terus. Bruno-nya kayaknya ambil apa ya? Coba kita lihat Bruno kemana Bruno? Bruno-nya mana di kebun kita. Ayo terus. Dapat buff-nya langsung. Farmingnya carry tuh lebih cepat daripada Irithel karena carry damage di awalnya luar biasa gedenya bosku. Lebih gede dari siapapun karena skill tambahan damage yang hit kelimanya itu bosku ya, itu luar biasa banget. 7-13% dari darah.
musuh itu berarti tanda itu gede banget. Berarti kalian setiap hit itu misalnya hit pertama 100, hit kedua 100, hit ketiga 100, hit keempat 100, hit kelima bisa 100 plus berapa ratus gitu ya. Gede banget bosku gitu. Makanya kenapa clean yang clean lagi. Dan carry itu dibutuhin banget buffnya apa namanya speednya ya, attack speednya ya gitu bosku ya. Cowoknya kena nggak apa-apa, tapi cowoknya kita bisa tolongin. Ayo matiin Gatot. Ayo Gatot. Ayo, gampang aja. Tinggal ulti. Kenapa retributionnya gue pakai? Karena biar ngeslowin, biar dia nggak bisa kabur bosku. Kalian bisa lihat ya. Kalau misalnya udah musuh kalau kena retribution nggak bisa kabur. Makanya itu nimble blade guna banget buat carry, buat ngeslowin ya bosku ya, buat ngeslowin tuh. Mukul tower biasa aja, nggak usah pakai itu ya kan, nggak usah pakai ulti ya. Oke, kita ke tengah dulu. Wow, nafsu dia. Bye bye Natalia. Easy banget ya pakai carry ya, terlalu easy ya. Beda sama yang lain-lain, apalagi terutama clean. Wih, clean mau pakai susah, susah ya, tapi nggak apa-apa. Kalau clean itu tutorialnya sangat jelas banget. Gue yakin banget kalian bisa melakukan hal itu asal kalian biasa aja pakai clean ya. Maksudnya sudah terbiasa pakai clean. Asal kalian terbiasa pakai clean, wah gampang sekali bosku. Semuanya gampang banget dijamin. Kalau kalian ikutin tutorial carry ini, kalian setidak-tidaknya tuh 70-85% menang ya bosku ya. Dan jangan lupa, kalau misalnya musuh kan buff kan kita yang ngambil ya. Ini karena kembali lagi teman kita tidak ada yang buffnya bagus, tidak ada yang perlu buff. Tapi kalau misalnya kayak teman kita ada Fanny, ada Eri, ada Fanny, ada Harina misalnya. Mereka kan lebih butuh buff dibanding kita ya bosku ya. Jadi mendingan buffnya dibagi-bagi ya bosku gitu. Wait. Nah, nggak apa-apa ayo lo. Hampir dia mati. Mati deh, ceret. Kadang-kadang orang nafsu tuh makannya sama carry. Nafsunya apa? Karena ya kalian bisa lihat ya, carry itu empuk banget. Sekali kalian gebuk aja rasanya tuh kayak badannya udah mau ketiup angin, udah kayak mau roboh. Duer gitu ya. Makanya itu carry itu sangat-sangat diincer. Tapi ngincernya kalau misalnya kalian mainnya lincah seperti biasa, mainnya di belakang terus, kalian tidak ada rugi-ruginya bosku ya. Tuh lihat larinya kalau lagi ada ulti kenceng banget ya. Aduh, nggak kena, nggak apa-apa, tenang aja. Skor sementara masih 2-0 bosku, sedikit sekali skornya, nggak apa-apa. Yang penting kita tuh di akhir-akhir kita menangkan game ini bosku ya. Yang penting dari game ini tuh menang. Wow. Hampir lihat Gatot, hampir kena Gatot, nggak apa-apa Gatot. Ayo Gatot mau ngapain? Mas Gatot, ambil dulu towernya. Mas Gatotnya mau ngapain? Apa kamu? Ada Natalia. Lihat hero kamu ya bosku ya. Kalau misalnya kayak musuhnya ada Natalia, di dekat kamu ada Natalia, di dekat kamu ada tulisan tanda seru, langsung kabur bosku. Jangan pakai nunggu-nunggu bosku ya. Halo Harley mati. Enak aja kamu Gatot mau ngapain? Ya ampun bos. Tenang aja bosku, larinya sangat kencang nih. Sekali lagi gue pakai ultinya ya. Ini lari biasa, pakai ulti. Lebih kencang lagi bosku ya. Dipakai ini lagi, lebih kencang lagi. Enggak ya. Jadi makanya kalian jangan lupa ulti itu juga bisa buat kabur dan lari ya bosku. Item pertama dan kedua udah jadi. Item ketiga sepatunya juga udah jadi. Kita ambil buff, jangan lupa. Ambil buff terus karena nggak ada yang membutuhkan. Jadi kita mesti ambil ya bosku. Jangan sampai nggak rugi kalau nggak bosku. Ambil lagi buffnya, kita hajar lagi terus, pokoknya farming terus. Sekarang kalau carry itu asal item Scarlet Phantom udah jadi aja, sebenarnya udah nggak ada yang bisa ngalahin lagi by one kayak gini nih ya. Halo Natalia, halo. Kabur dulu. Sabar dulu Bruno. Wow, hampir mati. Ya mati, kena sama Harley ya. Harley itu sakitnya itu tuh. Jangan kalau misalnya kalian udah kena ultinya Harley, sebenarnya sebisa mungkin kalian mesti kabur ya bosku, karena ultinya Harley itu sangatlah sakit bosku. Kalau misalnya udah meledaknya boom, sekitar damage-nya kalau nggak salah 1000 ya. Tadi 721 karena masih baru, levelnya masih kecil Harley-nya kayaknya nih. Harley-nya masih level 10, kita level 12 bosku ya. Kita levelnya sementara paling tinggi, duit kita 6.400, nggak sebagus main clean, nggak sebagus main iritel. Kenapa? Karena kalau main carry itu istilahnya gini. Kalau kalian main carry itu
bunuh musuhnya tuh satu persatu. Emang sih dan bunuhnya cepet. Bunuhnya yes cepet, tapi bunyinya satu persatu. Lama ya kalau misalnya, tapi kalau misalnya kayak carry, kayak clean, itu kan bunuhnya kan bisa langsung satu tembakan, langsung satu garis lurus kalau clean. Kalau si Irita boom, ultinya langsung bisa ratain semuanya satu area kecil gitu ya. Makanya carry itu, tapi di bannednya. Kenapa carry di banned di Epic? Karena carry itu sangatlah overpower untuk buy one. Kalau yang mainnya bener-bener bisa, bener-bener yang jago ya bosku ya. Yang mainnya bener-bener pokoknya ini deh. Yang over deh, yang hebat banget lah ya. Ngomongnya ya, yang hebat banget. Wah, itu sih jangan harap bisa menang bosku ya. Kalau hebat banget gitu. Kalau gue sih biasa aja bosku, nggak hebat-hebat. Dibilang hebat ya enggak. Gitu ya bosku ya. Tapi gue berani jamin tutorial ini buat kalian yang mainnya di Grandmaster, yang mainnya di Master, kalian bisa gue berani jamin kalian sekitar 70% sampai 85% kalian pasti menang ya bosku ya. Cuma kalau misalnya contoh dapet timnya MM-nya 5 ya, itu sih lu gak usah ngomong bos. Semua orang juga tahu lu pasti kalah itu bos. Kita ngomong lebih realistis dikit lah bosku ya istilahnya ya. Nice killing spree, easy kill. Damage-nya udah sakit banget, walaupun nggak ada item damage-nya, belum ada lo item damage-nya lo. Baru item SPD semua istilahnya bosku ya. Tapi udah sakitnya luar biasa tuh. Malah teman kita yang menangin tuh. Cow. Lari dulu cow. Ya oke cow, mantap cow, asik cow. Nah, ajar lagi towernya. Kabur, lihat kan larinya cepet, kabur. Tenang aja bosku, mainnya pokoknya kabur, lari cepet, kabur. Kayak makanya kita butuh itu lari cepet dari carry ya bosku ya. Jangan lupa retributionnya kalau bisa spell tuh dipakai terus sebisa mungkin. Buat apa kalau kalian pakai tadi kan perbandingannya sama Fury ya. Kalau buat kalian pakai Fury contoh, misalnya kalian pakai Fury 1 menit sekali cuma bisa namain SPD 5 detik. Mau ngapain? Mendingan kalian jadiin itemnya dulu ya nggak? Bener nggak? Lagi pula sekencang-kencangnya SPD kalian pasti ngehitnya tuh rada bingung. Kenapa rada bingung nih kayak gini nih? Kan baru kalau misalnya free hit baru kan. Tapi kalau misalnya kalian lihat deh, mukul sambil jalan, tetap aja berhenti ya kan? Tetap aja mukul satu hit. Tapi kalian mesti berhenti. Kalau bener-bener berhenti, mukul itu baru lebih cepet ya. Nih sekali lagi ya. Mesti bener-bener berhenti, baru mukul itu lebih cepet. Kalau kalian mukulnya sekali-sekali nggak ada gunanya tuh. Nih, gue kasih contoh ya. Nih mukul ke creepnya. Satu, tuh. Gue udah pencet terus ya. Tuh, tetap aja lambat. Tapi kalau kalian misalnya nih, yang ini ya. Yang ini kalian pukul terus nih. Nggak ada creepnya. Nih, misalnya yang ini kalian pukul terus nih. Tuh, pasti lebih cepat daripada kalian sambil jalan-jalan gitu ya, bosku. Oke, sekarang udah menang. Nice. Itu tutorial untuk carry ya, bosku ya. Tapi sekali lagi kalian mesti ingat, carry itu biasanya di Epic itu selalu di ban. Jadi gue kalau untuk carry itu sebenarnya nggak begitu merekomendasikannya. Kenapa gue nggak merekomendasikan untuk beli carry? Karena carry itu hanya bagusnya sampai Grandmaster. Jadi kalau di Epic tuh kurang kepake ya bosku. Kenapa kurang kepake? Karena di ban terus bosku ya. Jadi carry gue emang paling kaya, cuma tidak spektakuler seperti biasanya. Skornya cuma 81 malah ya, dan nggak dapat MVP. Makanya itu dari gue bilang, karena carry itu kenapa nggak dapat kadang-kadang dapat MVP tapi kadang-kadang nggak dapat MVP. Kenapa begitu? Karena kalau misalnya carry nggak kena hit ke musuh, dia nggak bakal dapat namanya nih assist nggak dapat assist, nggak dapat bantuan. Sedangkan kalau misalnya kayak contohnya kalian pakai clean, kalian walaupun cuma nembaknya cuma jeder 1 kali tembak doang kena, tapi kalian udah kehitung assist dan kalian bisa dapat duit lebih banyak lagi. Sekitar assist itu kalau nggak salah sekitar dapatnya 200 ya bosku ya. Maka dari itu kalau misalnya carry kan, kita andai kita pakai carry, kita kan fokus ke satu hero. Misalnya kita lagi pukulin Harley, kita lagi fokus pikiran Harley, tapi 4 lainnya kan nggak kepukul ya. Makanya jadi kita nggak dapet assist bosku gitu ya. Oke, itu dulu sekian untuk tutorialnya si carry. Carry itu sekali lagi ingat hanya berguna sampai Grandmaster karena ada sistem yang namanya draft pick ya bosku di Epic. Jadi kurang berguna untuk di Epic. Gue lebih sarankan yang pakai Irithel dan pakai clean. Oke, kalau misalnya ada pertanyaan, sekali lagi jangan lupa ada pertanyaan langsung chat aja di line gua, langsung aja kalau nggak komen di IG gua, kalau nggak juga ngomong di IG gua juga boleh. Terserah kalian mau kontaknya lewat mana. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya bosku ya. Komen kalian sebisa mungkin gua akan balas. Thank you Brat yang udah nonton. Thank you Brat ya semuanya. I love you. Cup cup. Bye.